Rumah warga di Jalan Haji Nasih Lenteng Agung, Jakarta Selatan dini hari tadi ludes terbakar. Kobaran api melumat seluruh bagian rumah hingga nyaris tidak bersisa. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik dari salah satu ruangan hingga merambat ke ruangan lainnya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi mengerahkan belasan unit mobil pemadam kebakaran. Dalam peristiwa ini seorang petugas pemadam alami luka akibat terkena percikan api. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dan saat ini anggota sedang melaksanakan pendinginan, situasi pun sudah aman. Kami mengerahkan untuk kejadian ini 16 unit berikut pendukung dengan 64 personil. Api akhirnya berhasil dipadamkan selama 1 jam kemudian. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Korban pembunuhan dukun pengganda uang di Banjarnegara dimakamkan secara bersama dalam satu liang lahat. Sumatera Utara memastikan Rika Arfan Saragih tewas karena cairan cyanida. Presiden Joko Widodo hari ini sidak harga kebutuhan pangan di Pasar Rawamangun dan Johar Baru, Jakarta. Ya, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Wiki Adrian. Dan saya Bibi Kristawi tentunya kembali hadir menemani Anda dalam Anjus Siang. Apa kabarnya Anda pemirsa dan apa kabarnya Wiki? Sehat Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah, masih lancar ya puasanya ya? Lancar puasanya ya, semoga lancar terus. Mau Idul Fitri. Tadi juga kita melihat Presiden Joko Widodo yang sebelumnya menyambangi beberapa pasar, sebenarnya Pasar Johar Baru dekat sini. Dan ternyata katanya harga bahan pokok ini terlihat stabil ya, terpantau stabil. Jadi untuk yang mau masak atau mau belanja untuk kebutuhan lebaran dan buka puasa bersama keluarga tentunya jangan khawatir ya. Betul, harganya sejauh ini masih stabil. Dan Indo Siang kali ini tentu saja kami awali dari kecelakaan 2 truk di Tol Pemalang, Jawa Tengah. 3 orang tewas terbakar setelah truk bermuatan bahan kimia menabrak truk lain dan terbakar di Jalan Tol Pemalang, Jawa Tengah. Truk gandeng bermuatan bahan kimia menabrak truk berhenti di bahu Jalan Tol Pemalang, Jawa Tengah di kilometer 312 pada Selasa siang. Kedua kendaraan terbakar hebat dan sulit dipadamkan karena bahan kimia yang mudah terbakar. Sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, namun proses pemadaman berlangsung lama karena bahan kimia susah dipadamkan. 3 orang tewas terpanggang diduga sopir dan kernet truk. 1 orang lainnya teridentifikasi bernama Kanim, 49 tahun, warga Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Ada 2 unit truk yang mengalami laka. Semuanya pada lajur B. Truk pertama itu bermuatan seperti pasir. Kemudian truk yang menabrak dari bagian belakang itu bermuatan bahan kimia cair. Ini mungkin yang menyebabkan kedua kendaraan itu terbakar. Jenazah saat ini masih di kamar mayat RSI Al-Ikhlas Pemalang, Jawa Tengah. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan aparat. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ini 4 orang sindikat pengepul dan penjualan emas ilegal hasil tambang emas di Jambi dibekuk polisi. Ya, dari tangan pelaku polisi menyita 3,6 kg emas olah senilai 3 miliar rupiah lebih. Rekaman video amatir memperlihatkan petugas penangkap kendaraan sindikat pengepul emas ilegal dari penambangan emas tanpa izin di Desa Sungai Bulu, Kecamatan Rimbo, Tengah Jambi. Setelah ditangkap, 2 dari 4 pelaku sindikat pengepul emas, polisi menemukan barang bukti 3,6 kg emas ilegal dalam dashboard mobil.
Emas olahan tersebut rencananya akan dibawa pelaku ke Paang, Sumatera Barat untuk dijual. Dari penangkapan ini, polisi kemudian mengembangkan dan berhasil menangkap 2 pelaku lain. Keempat tersangka memiliki peran masing-masing. Emas ilegal yang berhasil diamankan polisi ini bernilai 3 miliar rupiah. Selain itu, polisi mengamankan uang tunai dan peralatan untuk mengolah emas. Dari keempat tersangka ini, diantaranya ada salah satu pelaku yang masih berada di bawah umum. Lebih dari 3 miliar dari nilai kerugian kalau diuangkan dari barang bukti yang kita sita ini. Untuk kepentingan penyelidikan, pelaku harus mendekam di sel tahanan Polda Jambi. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda sebanyak 10 miliar rupiah. Dari Kota Jambi, Adrianus Sunandra, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, jumlah korban pembunuhan berantai dukun pengganda uang Slamet Tohari di Banjarnegara, Jawa Tengah bertambah 2 orang. Sehingga total korban saat ini sudah 12 orang. Dan 2 korban yang baru ditemukan meninggal setelah diracun potasium oleh Tohari. Tim gabungan menemukan lubang sedalam 1 meter yang berisi 2 jasad korban suami istri asal Lampung yang menjadi korban kekejaman pembunuhan Slamet Tohari. Pelaku melakukan ritual penggandaan uang di malam hari untuk menghindari kecurigaan warga. Sesampainya di lokasi area kebun, para korban diminta untuk meminum cairan potasium yang dicampur dengan obat penenang. Saat korban sekarat dan meninggal dunia, pelaku mulai menggali lubang untuk mengubur jasad korban. Aksi praktek pembunuhan keji ini sudah dilakukan pelaku sejak 3 tahun lalu. Korban yang datang dan sudah mengikuti ritual dipastikan tidak pernah kembali. Jadi korban ini kan diajak dari rumah menuju sini, itu kadang menggunakan kendaraan korban kendaraan korban, ada yang nyewa juga datang ke sini. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk ritual menggandakan uang, sehingga korban kan mau. Betul Mat ya? Nah, menggandakan uang di sini, ritual, kemudian dikasih minum. Padahal minuman itu berisi obat potasium dan penenang ya Mat ya. Dicampur sehingga obat penenangnya untuk menenangkan, ya kan? Kemudian potasiumnya untuk membunuh. Terus kalau berangkat dari rumah itu nggak malam, karena kalau malam takut. Jadi berangkat dari rumahnya itu jam 4 dan jam 4 sampai sini masih siang gitu. Jadi nggak curiga. Jam segini? Iya jam segini itu udah. Ritualnya kira-kira udah ada di sini. Ritualnya? Ya 1 jam dan. Oh, ritual 1 jam. Iya. Ngapain aja ritualnya? Ya ritualnya cuma ngobrol-ngobrol di sini aja dan. Baca-baca apa yang dibaca-baca nggak ada? Enggak ada. Jadi ya cuma ngobrol-ngobrol terus setelah udah agak malam disuruh minum kalau sudah jam 7:30 dan. Total jumlah korban saat ini mencapai 12 orang. Tim Polres Banjarnegara masih terus melakukan pengembangan dan pendalaman kasus. Dalam menjaring korban, Slamet Tohari bekerjasama dengan asistennya membuat konten di media sosial dan menawarkan jasa menggandakan uang. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan rekan Elis Novit di lokasi penemuan mayat korban dukun pengganda uang di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Halo, selamat siang Elis. Bagaimana perkembangan terbaru dari lokasi? Apakah ditemukan korban lain? Ini kita ketahui terakhir ada 12 korban yang sudah diamankan oleh kepolisian. Silakan Elis. Ya, baik, dapat kami laporkan dari di Banjarnegara, tepatnya di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Hingga sampai saat ini polisi dari Polres Banjarnegara masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh dukun Tohari. Korban tercatat hingga sampai saat ini sudah 12 orang. Tapi karena keterangan dari korban ini, keterangan dari pelaku maksud kami yang terus berubah-ubah, sehingga polisi masih terus melakukan interogasi dan pemeriksaan. Bahkan sampai sore kemarin polisi sudah menggelandang pelaku ke area lokasi tempat penguburan atau kebun miliknya itu sudah sebanyak 2 kali. Keterangan yang berubah-ubah dan seperti tidak menyembunyikan sesuatu, sehingga polisi menggelandang pelaku untuk bisa menemukan ataupun masih mengingat lubang yang dimungkinkan masih ada korban di dalamnya. Dan dari hasil otopsi kemarin, pihak dari Polres Banjarnegara sudah
mengumumkan yaitu para korban itu jenis kelaminnya masing-masing ada 6 laki-laki dan 3 perempuan. Sementara 1 korban yang mana sudah dimakamkan atau Sukabumi berjenis laki-laki. Dan kemarin sore baru saja diupdate bahwasanya ada penemuan 2 korban lagi, yaitu laki-laki dan perempuan yang saat itu dikuburkan dalam 1 lubang. Dan dapat kami laporkan pemirsa di area tempat pembunuhan ataupun kebunnya itu berjarak kurang lebih 2 km dari area perkampungan atau pemukiman yang berada di belakang saya ini. Namun saat ini warga belum tidak pernah mendapati atau merasa curiga dengan gerak-gerik pelaku karena memang pelaku tertutup dan jarang sosialisasi. Dan hingga sampai saat ini polisi masih terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap Tohari di Mapores Banjarnegara. Sementara di area lokasi petugas dan tim SAR masih berusaha untuk melakukan penyisiran, barangkali ada barang bukti atau ada kemungkinan masih ada korban yang tersisa atau masih tertimbun gitu. Elis, lalu apa kesulitan yang dialami oleh petugas mencari adanya kemungkinan korban lain? Ya, pencurian kendala yang dilakukan di sini adalah memang kondisi cuaca ya, sampai cuaca hujan memang tidak bisa dan jalur untuk menuju ke area kebun itu memang cukup sulit karena jalan setapak sehingga medannya cukup sulit dan berbahaya bagi tim ataupun pihak kepolisian. Ya, Elis, ini kan kita ketahui bahwa pelaku sudah melancarkan aksinya sejak tahun 2020, sudah 3 tahun. Ini apakah dalam masa 3 tahun ini ada kira-kira kemungkinan korban lebih dari 12 orang? Karena terakhir pernyataan dikeluarkan oleh pelaku bahwa ia juga lupa ini ada berapa korban yang ia bunuh. Ya, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, memang pelaku memiliki keterangan yang berubah-ubah. Sehingga saat penemuan jenazah yang pertama pun itu pelaku tidak langsung mengaku total membunuh berapa ataupun sekian korban jiwa. Sehingga sempat pelaku mengaku membunuh 4 orang dengan menunjukkan titik lokasi yang ada di area kebun. Namun setelah diinterogasi ulang dan diperiksa ulang oleh petugas, kembali mengaku 3 korban di lokasi yang berbeda. Sehingga memang masih dimungkinkan ada ataupun muncul korban-korban berikutnya yang sampai saat ini memang belum diingat atau belum disampaikan oleh pelaku tersebut. Baik, Elis, tentu saja kita akan terus ikuti perkembangan dari kasus ini. Pemirsa, Elis Novit melaporkan langsung dari Banjarnegara. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Korban pembunuhan berantai dukun pengganda uang Slamet Tohari sudah mencapai 12 orang dan semuanya dikubur di kebunnya. Anehnya, istri Slamet Tohari mengaku tidak tahu menahu apa yang dilakukan oleh suaminya. Di rumah yang berada di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara inilah dukun pengganda uang Slamet Tohari menerima kunjungan para korbannya. Para korban ditemui di bangunan kecil berukuran 2 x 2 meter, tak jauh dari bangunan rumah utama. Istri Slamet Tohari, Seneh, mengaku tidak tahu menahu apa yang dilakukan suaminya terhadap para tamunya. Istrinya pun juga mengaku tidak pernah tahu apa pekerjaan suaminya. Waktu kejadian saya nggak tahu. Ada tamu yang terakhir itu di Pateni kan nggak dibawa ke rumah ini. Saya nggak tahu, ketangkep juga di mana juga saya nggak tahu. Udah lama kan nggak pulang. Ya, pemirsa, dari 12 korban pembunuhan berantai dukun pengganda uang Slamet Tohari, baru 1 jenazah yang sudah teridentifikasi, yaitu Parianto, warga Sukabumi, Jawa Barat. GL masih bersedih setelah ditinggal pergi ayahnya, Parianto. Warga Cibaraja Cisaat, Kabupaten Sukabumi ini tewas di tangan dukun pengganda uang Tohari alias Mbah Slamet. Dari 12 korban Mbah Slamet, baru Parianto satu-satunya korban yang baru bisa dikenali. Berdasarkan kematian Parianto lah, kasus penipuan dan pembunuhan berantai dukun pengganda uang Mbah Slamet terbongkar. Korban sebelum kematiannya sempat mengirimkan pesan singkat dan peta lokasi terkait kondisinya di Banjarnegara. Korban berpesan keluarganya lapor polisi bila ia tak kunjung pulang. Kuasa hukum keluarga korban menyatakan awalnya keluarga hanya mencari Parianto. Namun setelah dilakukan penyelidikan, terbongkarlah ulah Mbah Slamet yang sesungguhnya.
Karena kan sebelum meninggal itu, sebelum dibunuh itu ada pesan, tolong jemput saya, saya sudah tidak berdaya. Itu pada Rabu malam dan dibunuhnya itu hari Kamis malam. Korban Parianto dimakamkan di TPU Salemanja, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Anyus melaporkan. Meski belum teridentifikasi, jenazah 9 korban Slamet Tohari lainnya ini telah dimakamkan kembali dalam satu liang lahat. 9 jenazah terdiri dari 6 laki-laki dan 3 perempuan. Satu persatu jasad korban pembunuhan dukun penggandaan uang Tohari tiba di TPU Desa Balun, Kecamatan Wanasaya, Banjarnegara, Jawa Tengah. 9 peti mati yang berisikan jasad korban Tohari terdiri dari 6 laki-laki dan 3 perempuan. Ke-9 jasad ini merupakan korban tanpa identitas. Pemakaman dilakukan dengan menggunakan peti dengan diberi tanda jika sewaktu-waktu kembali untuk pemeriksaan atau diambil pihak keluarga. Sementara satu korban lain atas nama Parianto warga Jawa Barat sudah diambil pihak keluarga. Jumlahnya 9, berarti perempuannya 3, laki-lakinya berarti 6. Ya, itu memang yang belum teridentifikasi ya? Ya. Asal dan namanya Pak ya? Ya. Ini dimakamkan di area TPU Pemakaman Desa Balun. Oh, TPU Pemakaman Desa Balun. Berarti untuk korban yang pertama kali ditemukan sudah diambil? Dibawa sama keluarganya. Polisi hingga saat ini masih menyelidiki adanya kemungkinan korban lain. Teman-teman tidak menutup kemungkinan masih ada juga temuan-temuan lagi. Nanti kita tunggu saja ya. Proses pencarian seluruh korban Tohari masih dilakukan. Sementara polisi mencatat 2 korban tambahan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Artinya saat ini tercatat sudah 12 korban dan polisi menegaskan tidak menutup kemungkinan masih akan bertambah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit Ainis melaporkan. Polda Sumut memastikan Bribka Arfan Saragih, polisi yang jadi tersangka penggelapan pajak kendaraan, tewas karena bunuh diri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Anyus Siang.